Ya Allah, tolong bantu hamba ya Allah. Aku dengar kisah ini dari Syekh, tetangga kami di Rasa Tanura, Saudi Arabia. Istri saya besok mau operasi ya Allah. Ini kisah nyata seorang pria soleh yang berada dalam kondisi mutor. Tapi hamba gak pegang uang sepersen pun ya Allah. Hamba butuh dana 120 juta ya Allah. Tolong bantu hamba ya Allah. Ia butuh dana besar untuk biaya rumah sakit dan harus dibayar. Besok coba. Apalagi nih doanya pas sholat malam pasti dikabulin ini. Jika tidak ada maka operasi tidak dijalankan dan ia tidak punya uang sepeser pun. Tapi saya perhatiin dari tadi pakai khusyuk sekali doanya, ibadahnya, dari sujud terakhir sampai berdoa sepertiga malam. Kalau boleh tahu, ada hajat apa kamu dan doa apa yang kau panjatkan kepada Tuhanmu? Jadi gini istri hamba masih rumah sakit. Besok harus dioperasi. Tapi biaya juga ada sih. Besok terakhir untuk pembayaran. Kalau istri saya nggak dioperasi, Allah tahu sih jalannya gimana. Ya sudah, kamu lanjutkan aja doa kepada Allah SWT. Tuhan, semoga hajat dan doamu dikabulkan oleh Tuhanmu Allah SWT. Jika dipikir logika ini, kan gak mungkin banget. Tapi buat Allah apa yang tidak mungkin? Syekh, jadi imam ya. Maaf, saya lagi lelah. Tadi perjalanan jauh dari Bogor. Gak apa-apa Syekh, sedikit-sedikit aja, surat-surat pendek aja Syekh ya. Ya sudah, kalau begitu. Nah disinilah awal keajaiban Allah memperlihatkan kekuasaannya. Allah hadirkan Syekh terkenal ke daerah itu. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui Syekh inilah Allah hadirkan keajaiban itu. Astagfirullahaladzim. Syekh, saya Ya, kebetulan saya penggemar Syekh. Tadi sebelum kesini saya juga sempat mau sholat beberapa masjid kan, datang masjid lain. Tapi pas kedengaran ada suara Syekh di masjid ini, nggak tahu kenapa langsung sampai sini ya, pengen ke tempat Syekh aja. Masya Allah. Saya perhatiin kamu ada yang mau diomongin. Iya sih, jadi gini sih, sebenarnya tuh udah seminggu sampai 2 minggu yang lalu, saya itu pengen sedekah sih dengan harta saya gitu, dengan bisnis saya juga. Kebetulan tadi di jalan juga kan kayak merasa aja gitu suara Syekh terdengar di kuping saya kan. Kaki saya juga berasa kayak oh ke Syekh aja gitu, mungkin dari melalui apa sih, melalui Syekh bisa jadi lebih gitu. Semoga pertolongan itu bisa melalui Syekh. Kalau minta bantuan saya, jujur saya juga belum nemu orangnya. Tapi nih, saya mau nanya, kamu mau sedekah berapa banyak? Saya mau sedekah senilai 120 juta rupiah. Allah Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Bentar. Mana ya orangnya tadi malam ya? Ahi, kemari. Saya Syekh. Ini Ahi, coba kamu ceritakan doamu, hajatmu semalam yang sampai kamu sedih, sampai kamu terharu. Boleh kamu cerita kepada ketua A. Jadi dulu Tuhan, istri saya sakit, masuk rumah sakit. Saya perlu biaya operasi senilai 120 juta. Sungguh di bagian cerita ini aku benar-benar terhanyut dan merasakan sensasi hati yang begitu dahsyatnya. 120 juta langsung di depan mata ya Rabb. Dan hari ini hari terakhir untuk biaya administrasinya Tuhan. Begitu Tuhan. Tapi sungguh ilmu Allah itu nggak bisa dikira pakai akal jika Allah itu bicara kun khalas. Jadi gini Syekh, 1 minggu, 2 minggu yang lalu istri saya mau ke rumah sakit.
tolong sedekahkan uang ini. Nah, sedekah ini karena ada Allah di sana, tapi saya masih tahan dengan senang. Saya mau bagi-bagi ke orang, tapi dengan itu satu orang aja supaya masalah ini kelar. Tujuannya sih biar Allah menyelesaikan semuanya di akhirat. Tadi ini saya kasih buat kamu. Semoga ini bermanfaat buat istri kamu. Ini saya ada kartu nama saya, bapak-bapak di rumah saya. Bukti cinta seorang hamba pada Tuhannya langsung dibayar. Cash sama Allah. Ya Allah, aku mencintaimu ya Allah, aku mencintaimu. Ya Allah, aku mencintaimu ya Allah. Saudaraku, siapa lagi yang mengabulkan doa-doa orang yang motor terdesak? Jika dia berdoa jika bukan Allah yang mengabulkannya, dan siapa yang mampu menyingkap kesulitan dan kesusahannya jika bukan Allah? Wallahi tiada Tuhan selain Allah dan sangat sedikit orang yang mengingat ini. Saudaraku, datangnya suatu bencana padamu itu menyebabkan engkau berdoa hajat kepada bantuan pertolongan, maka dalam tiap hajat jangan mengdoa harap kepada lain Allah, sebab segala sesuatu selain Allah itu juga berhajat seperti kau. Jika kau menyandar pada sesuatu selain Tuhanmu Allah, wallahi kau telah tertipu oleh suatu bayangan, khayal. Mengapa begitu? Mari ku beritahukan padamu, apakah selain dari Allah itu mampu menyingkirkan bencana yang menimpa dirinya? Jika begitu, bagaimanakah ia akan dapat menyingkirkan bencana dari lainnya? Ia pun berhajat seperti kau, karenanya saudaraku janganlah kau mengadu atau meminta sesuatu hajat kepada selain Allah. Karena barang siapa meminta sesuatu dari manusia berarti ia tak tahu akan Allah, lemah iman, lemah pengetahuan tentang hakikat dan tak sabar. Dan barang siapa tak meminta pada manusia berarti ia amat tahu akan Allah, kuat imannya, kian bertambah pengetahuan tentangnya dan ketakwaannya.